Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam musik, salam budaya. Ya, sebelumnya perkenalkan teman-teman, saya Hermawan, mahasiswa praktek kependidikan dari UNY di SMA Negeri 3 Ponorogo atau dulu bisa disebut PPL atau PLP. Saya dari Fakultas Bahasa dan Seni, jurusan Pendidikan Seni Musik. Ya, di video kali ini saya akan membahas musik yang berkembang di Nusantara, yaitu musik asli Indonesia maksudnya. Kenapa saya ingin membahas ini? Karena selama ini saya sering mendengar dan banyak orang terkecoh tentang musik yang ada di Nusantara. Musik yang ada di Nusantara atau musik asli Indonesia itu dibagi menjadi dua, yaitu musik daerah dan musik tradisional. Ya, menurut sumber yang saya baca dan beberapa sumber yang saya baca, ini saya rangkum di video kali ini. Ini sebentar, tak kecilkan dulu. Oke, musik yang berkembang di Nusantara. Ya, sebelum masuk ke bagian-bagian itu tadi, yaitu musik daerah dan musik tradisional, kita akan membahas musik dulu. Ya, musik. Musik itu adalah nada atau suara yang disusun atau dikomposisi sehingga terbentuk irama, melodi lagu, dan keharmonisan dari alat-alat yang menghasilkan sumber bunyi itu. Ya, seperti itu. Dari definisi singkat tersebut, kita bisa mengerti bahwa musik merupakan suatu bentuk ilmu dan seni yang fokus pada komposisi suara untuk menghasilkan suatu keharmonisan. Ya, kita masuk musik yang berkembang di Nusantara. Musik di Nusantara atau musik asli Indonesia itu dibagi menjadi dua, yaitu musik daerah dan musik tradisional. Musik daerah yaitu musik yang merupakan kebudayaan atau tradisi yang lahir dari budaya daerah setempat dan turun-temurun pada suatu masyarakat itu. Jadi musik daerah itu maksudnya lagu atau musik yang dibuat di daerah tersebut, di daerah setempat, dan turun-temurun karena daerah setempat itu, diturun-temurunkan di daerah setempat itu, dan berkembang juga karena daerah itu. Misalnya lagu Gundul-Gundul Pacul, itu lagu dari Jawa Tengah. Itu juga berkembang karena daerah setempat, turun-temurun di daerah setempat, seperti itu. Dan itu merupakan budaya daerah setempat. Yang kedua adalah musik tradisional. Musik tradisional adalah musik yang berkembang dengan mencerminkan identitas Indonesia, baik dari segi bahasa maupun karakter melodinya. Misalnya kita buat musik dengan pakai instrumen atau iringan yang merupakan identitas Indonesia, entah bahasa juga itu juga masuk musik tradisional. Contohnya kita buat lagu dengan bahasa Jawa, itu masuk musik tradisional. Kalau menurut sumber yang saya baca, itu ada dua musik tradisional itu, yaitu musik tradisional klasik dan tradisional modern. Kalau tradisional klasik itu seperti lagu-lagunya Kinarto Sabdo, seperti judulnya Perahu Layar, terus Gending Mari Kangen, itu musik tradisional. Kalau tradisional modern itu seperti Pak D Didi Kempot. Nah, itu dia menggunakan iringan keroncong dangdut, congdut biasanya. Itu identitas Indonesia, keroncong musik Indonesia, dangdut musik Indonesia. Itu musik tradisional modern. Bedanya kalau musiknya Kinarto Sabdo itu pure, dia menggunakan gamelan. Ya, itu yang disebut musik tradisional klasik. Jadi dia punya fokus tersendiri pada genre identitas Indonesia itu. Kalau Pak Didi Kempot, kenapa disebut modern? Itu karena dia mengombinasikan atau seiring perkembangan zaman semakin maju dia bisa mengombinasikan keroncong dan dangdut. Itu disebut musik tradisional modern. Ya, ini ciri-ciri musik daerah. Yang pertama, syair sederhana dan mudah dihafal. Yang kedua, menggunakan bahasa daerah setempat.
Yang ketiga, berkembang turun-temurun. Yang keempat, alat musik menggunakan daerah setempat. Pesan yang terkandung bersifat umum lah itu. Maksudnya seperti lagu daerah itu apa? Rek ayo rek. Nah, itu syairnya sederhana, mudah dihafal. Yang jelas menggunakan bahasa daerah setempat Surabaya. Berkembang turun-temurun di Surabaya itu masuk lagu daerah. Alat musik juga daerah setempat. Pesan yang terkandung bersifat umum, bukan ungkapan perasaan pribadi atau ya bersifat umum intinya untuk semua kalangan. Rek ayo rek. Nah, gitu. Melaku-melaku ning tunjungan, rek ayo rek. Ya, dia nggak tertuju kepada siapapun atau bersifat umum. Oke, kita masuk ke musik tradisional. Ya ini ciri-ciri musik tradisional. Syair lebih luas dan bisa diidentifikasikan bagian lagunya, verse, chorus, refrennya. Beda dengan musik daerah, dia syairnya mudah dipahami, gampang, tidak banyak dan tidak bisa diidentifikasikan karena rata-rata musik daerah itu hanya ada 3 sampai 4 bait syair. Contohnya lagu Gundul-Gundul Pacul. Itu lagu daerah. Lagu daerah Gundul-Gundul Pacul itu liriknya hanya gundul-gundul pacul cul gelelengan nyunggi-nyunggi wakul kul gembelengan wakul nglimpang segane dadi sakratan wakul nglimpang segane dadi sakratan. Itu musik daerah. Kalau musik tradisional itu bisa diidentifikasikan bagian refrennya, chorusnya, versenya. Misalnya kita ambil lagunya Pak Didi Kempot. Ini verse atau pengantar lagu. Oh wis sak mestine ati iki nelongso wong sing tak tresnani blenjani janji. Itu pengantar lagu. Terus refrennya, ke opo salah awakku iki kowe nganti tega blenjani janji. Nah, itu bisa diidentifikasikan bagian lagunya. Yang kedua menggunakan bahasa daerah Indonesia ya seperti itu tadi. Dia menggunakan bahasa Jawa. Itu masuk. Entah itu bahasa Sunda, entah itu bahasa Bali itu masuk. Karena itu merupakan bahasa identitas Indonesia atau bahasa dari daerah Indonesia. Sifatnya tidak turun-temurun atau bisa berkembang pada masanya saja. Contohnya lagunya Pak Didi Kempot yang My Love itu. Rangkulan awakku iki turu ning omah iki ning kamar wis tak cepaki na 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 na. Itu judulnya My Love. Itu bahkan pencipta lagunya pun jarang membawakan lagu itu. Jadi tidak turun-temurun sifatnya. Mungkin kalian juga ada yang tidak tahu atau mungkin kalian taunya itu lagunya Dori Harsa. Karena sekarang dibawakan Dori Harsa. Padahal itu lagunya Pak Didi Kempot. Itu. Menggunakan alat musik yang merupakan identitas budaya Nusantara. Ya, seperti itu tadi. Lagu Cidro dibuat dengan karakter congdut, keroncong dan dandut dikombinasikan menjadi congdut. Itu jelas keroncong genre Indonesia, dangdut genre Indonesia. Lah ini nomor 5, pesan yang terkandung bersifat ungkapan pribadi atau perorangan. Beda dengan musik daerah tadi yang merupakan pesannya bersifat umum. Jadi untuk siapa saja bisa. Kalau lagu tradisional itu rata-rata bersifat perorangan atau pribadi ya, ungkapan pribadi. Ke opo salah awakku iki loh, pribadi kan itu. Kalau daerah misalnya rek ayo rek mlaku nang tunjungan rek ayo rek mlaku bebarengan. Nah, seperti itu bersifat umum, beda dengan musik
Tradisional ini yang bersifat perorangan atau ungkapan pribadi. Ya, dari yang sudah apa saya jelaskan, sekarang saya kasih tugas buat dikumpulkan minggu depan untuk absensi. Yang pertama soalnya adalah jelaskan pengertian musik menurut KBBI atau musik luas lah atau sesuai pemahaman kalian. Musik, pengertian musik. Yang kedua, jelaskan pengertian musik daerah. Yang ketiga, jelaskan musik tradisional, pengertian musik tradisional. Yang keempat, ciri-ciri musik daerah. Yang kelima, ciri-ciri musik tradisional. Yaitu dikerjakan buat minggu depan, buat absensi. Dikumpulkan di grup WhatsApp, ya, dengan format tulisan tangan, ditulis pakai tangan, difoto, diupload di grup WA, ya, seperti itu tugasnya. Ya, sepertinya cukup pertemuan hari ini teman-teman semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.